إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum ya malaikat jannah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sayyidina wa Mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Waqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit taati wa iktisabi akmalis sa'adati wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashiq bi jami'il kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati wa ala alihi wa ashabil anzumin nirati salatan wa salaman da'imaini ma damatil ardu was samawati amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan adalah untuk terus kita adalah untuk terus kita memantaskan diri sebelum kita adalah kembali dengan sebenarnya tadi. Maaf nih, tadi ada IndiHome-nya tiba-tiba ada masalah. Ya, selamat malam Bang Hanif ya. Mudah-mudahan sinyalnya masih bisa kuat ya dari semua. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita ya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk adalah perbaikan kepada kita ya. Nah sahabat, sebagaimana yang sering Abah jelaskan bahwa diharapkan pada kita adalah utama kalau seandainya kita adalah bisa sampai kepada al-inabah di semua. Pada malam hari ini insya Allah ya adalah kalam hikmah yang akan kita buka, adalah kalam hikmah yang ke-47 adalah dari kitab Hikam ya. Tapi insya Allah kita akan kolaborasi dengan kitab Jami'ul Mughni ya, dan juga kita kolaborasi dengan kitab Syirul Ashraf ya. Dalam kalam hikmah yang ke-47 ya adalah Syatu'illah berkata, la tatrukiz dzikra li adami khudurika ma'allahi fihi ya. Li anna goblataka an wujudi dikrihi asyaddu min goblatika fi wujudi dikrihi fasa ayyarfa'aka min dikrin ma'a wujudi goblatin ila dikrin ma'a wujudi yaqdatin wa min dikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dikrin ma'a wujudi hudurin
Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma shiwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dalam hikmah yang ke-47 ini adalah di penghujungnya Syaikhullah mengambil adalah Quran surat Ibrahim ya, dan surat Al-Fatir ya ayat 17, surat Ibrahim ayat 20 adalah wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tadi semua. Jadi perpindahan tadi tingkatan zikir itu seolah-olah jangan terlalu dikhawatirkan oleh kita, karena Allah seolah-olah sudah memberikan statement wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu tidaklah sukar bagi Allah. Tadi semua. Apa yang tidak sukar bagi Allah itu adalah dikisahkan la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Janganlah engkau meninggalkan zikir hanya karena ketidakhadiran hatimu bersama Allah. Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ketika berzikir, sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir tadi dikatakan adalah asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Jadi kelalaian kepada Allah ketika tidak berzikir akan lebih rusak kita daripada kelalaian kita pada saat kita berzikir tadi semua. Maka dilanjutkan oleh beliau adalah wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dikatakan adalah semoga dia mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian kepada zikir yang disertai kesadaran. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin. Ya. Dari zikir yang disertai kehadiran kepada zikir yang disertai kegaiban. Tadi ya. Dari segala selain yang dizikiri. Jadi dikatakan sesungguhnya adalah Abu Qasim Al-Qushairi ya berkata bahwa dikatakan zikir itu adalah simbol wilayah ya. Zikir itu simbol kemuliaan tadi semua. Jadi orang yang sudah ditarik ke makom zikir adalah menunjukkan ada wilayah, ada kewalian kepadanya, ada jatah kewalian kepadanya ya. Maka itulah di dalam Al-Quran betapa banyak perintah zikir. Seolah-olah dari surat Al-Baqarah sampai ke belakang itu adalah lebih kepada kita diajak oleh Allah. Ada seolah-olah amaliyah yang utama kepada kita itu adalah zikir. Dari semua. Bahkan timbulnya amaliyah termasuk sholat adalah aqimi sholat li dzikri. Sholat pun adalah diperintahkan oleh Allah. Jadi kewajiban kepada kita karena tujuan untuk sholat itu adalah zikir. Aqimis sholat li dzikri. Maka seluruh ibadah yang lain, saum, zakat, sedekah, haji, tujuannya adalah dzakara yadhkuru dzikran, artinya ingat adalah tersambung kepada Allah tadi semua. Jadi ada zikir adalah dengan amaliyah tadi semua. Nah, ada zikir dengan ucapan lisan, maka ada zikir syariat. Zikir syariat itu adalah zikir yang diucapkan tadi semua. Nah, zikir itu banyak macamnya, sahabat, teman-teman ya. Bahwa baca Al-Quran adalah zikir tadi semua. Baca Allahu Akbar adalah zikir, baca la haula wala quwata adalah zikir, baca subhanallah, baca zikir alhamdulillah adalah zikir, baca la ilaha illallah adalah zikir tadi. Baca rotib juga zikir tadi. Semua adalah, apapun itu adalah zikir. Termasuk baca dalail adalah zikir. Baca burdah adalah zikir. Baca berjanji adalah zikir. Tadi semua. Tetapi ada zikir yang utama. Yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah
Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah. Sampai baginda Nabi menyampaikan adalah kepada kita, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahwa yang paling afdal untukku dan nabi dan rasul sebelumku adalah zikir, adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi adalah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib adalah, ya Ali, jadidu imanakum. Dengan apa tadi? Maka Ali bertanya, ya Ali, perbaharui imanmu. Tadi semua. Kemudian Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa yujaddidu imana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, akshiru min qaulillah ilaha illallah. Maka perbanyaklah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi, zikir itu simbol wilayah kewalian. Tadi semua. Kalau sudah simbol kewalian berarti orang yang dibawa zikir itu, siapapun dia yang berada di dalam makom zikir itu adalah termasuk tanda-tandanya orang itu sedang ditarik oleh Allah untuk menuju Allah. Tadi semua. Tadi. Inilah maka kalau Anda sudah mulai belajar berzikir, syukurilah. Karena berarti itu tanda, sebagian dari tanda yang paling utama, kata adalah Abu Qasim Al-Qushairi, adanya kewalian untukmu. Tadi semua. Kalau seandainya Allah berkehendak untukmu. Tadi semua. Kemudian dikatakan beliau adalah, zikir adalah pelita penerangan untuk sampai, untuk wusul pada Allah. Dan tanda sehatnya permulaan. Bidayah yang baik adalah zikir. Maka kalau bidayahnya baik, insya Allah nihayanya adalah baik. Awalnya adalah zikir, tengahnya terus zikir, di akhirnya adalah zikir. Maka itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir itulah agung. Tidak ada perintah Allah. Untuk haji, Allah tidak memerintahkan wala dzikrullahi akbar. Untuk sholat, untuk bahkan yang lain sekalipun adalah hanya perintah zikirlah, wala dzikrullah, wala dzikrullah akbar. Nah, dan zikir yang paling akbar adalah zikir la ilaha illallah. Nah, nanti kita insya Allah akan bahas kenapa la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling akbar. Dan inilah kenapa sampai dikisahkan, karena dunia ini diciptakan karena la ilaha illallah. Semuanya dari la ilaha illa Allah. Maka wujudlah segala ini Muhammad Rasul Allah. Makanya di penghujung zikir kita bukan hanya zikir la ilaha illallah. Maka seperti dikatakan oleh ulama-ulama Sufi, barang siapa berzikir la ilaha illallah dan tidak ditutup dengan syaiduna Muhammadur Rasulullah, maka zikir la ilaha illallah itu adalah termasuk zikirnya iblis. Maka kita tidak bisa. Maka di penghujung daripada zikir itu adalah dengan ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Mari katakan oleh Allah surat Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Kamu ingat kepadaku dan aku ingat kepadamu. Maka inilah dikatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi bahwa zikir itulah makom wilayah. Karena artinya pada saat kita ditarik untuk zikir, Allah lah yang berkenan untukmu untuk mengingat Allah tadi semua. Karena Allah ingat padamu, maka engkau ditarik untuk ingat kepada Allah. Dan makanya dikatakan oleh Allah, fadkuruni adkurkum. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, anna inda dhonni abdi bi wa anna ma'ahu adada karoni. Dikatakan, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika dia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir dalam hati pribadinya sendirian, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Dan jika dia berzikir kepadaku di depan umum, aku berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Dan bila ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Maka dilanjutkan, hadis kursi masih panjang. Pada saat hambaku minta setetes air,
aku berikan samudra. Pada saat hambaku minta sehelai ranting, aku berikan hutan belantara. Inilah bahwa pemberian Allah, balasan Allah itu adalah selalu lebih baik daripada apa yang kita lakukan, sahabat. Maka dikatakan karena inti la ilaha illallah itu adalah inti semua kitab suci yang jumlahnya adalah ada 300 yang Allah turunkan, yang semuanya akhirnya dihimpun di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Azim. Itu dihimpunlah seluruhnya. Maka siapa berkata la ilaha illallah, maka dia adalah satu khataman Al-Quran. Inilah tadi. Bahkan nanti dikisahkan di alam mizan itu, timbangan itu adalah seperti timbangan emas. Sebelah kirinya adalah la ilaha illallah, maka sebelah kanannya itu adalah amal-amal tadi semua. Maka mampukah amal kita? Salat tidak akan mampu mengangkat la ilaha illallah. Puasa tidak akan mampu mengangkat la ilaha illallah. Haji, walaupun setiap tahun kau berangkat haji, tidak akan mampu mengangkat la ilaha. Hanya la ilaha illallah yang bisa mengangkat la ilaha illallah. Itu semua. Itulah kenapa perintah dzikir adalah, bahkan datangnya perintah salat karena adalah perintah dzikir. Bahkan perintah dzikir adalah sudah Allah perintahkan kepada Nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Adalah perintah dzikir itu sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Jabur, kemudian dalam kitab Suhuf kepada Nabi Adam, Suhuf kepada Nabi Sis, Suhuf kepada Nabi Ibrahim, semua di dalamnya. Makanya kata baginda Nabi tadi, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahkan nanti kalau sudah paham, batang tubuh kita ini adalah berwujud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagian yang batin dari kita ini adalah la ilaha illallah. Wujud dohir kita adalah Muhammad Rasul Allah. Mim ha mim ta. Inilah sahabat luar biasa tadi ya. Mari dikatakan adalah firman Allah di dalam Al-Quran, dikatakan adalah bahkan maaf, ada dari Abdullah bin Abbas berkata, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang beruzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya kecuali dzikir, maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir kecuali jika berubah akal, ya kecuali gila tadi semua. Maka itulah kenapa Abah suka ngajak, walaupun di WC sekalipun, apalagi di WC adalah tempat kotor, adalah tempat yang penuh dengan jin, maka kencangkan dzikirmu dalam hati, tapi tidak boleh dijaharkan tadi semua. Maka selama Anda itu tadi, makanya tadi orang dzikir itu adalah dikatakan oleh ulama pagi, siang, sore, malam, di darat, di laut, di udara, pagi, pergi, tidak pergi, sakit, sehat, tadi berdiri, jongkok, semua. Artinya dzikir itu seluruh. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka kalau dzikir itu hanya mengucapkan la ilaha illallah, mustahil kita bisa melakukannya. Nah, inilah makanya itulah kita harus kenal diri. Ternyata tubuh kita adalah la ilaha illallah dan ruh kita adalah Muhammad Rasul Allah. Semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Maka orang yang sudah ma'rifatullah, diamnya saja dzikir, sahabat dari semua tadi. Maka kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam dalam hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, wa la yadkhulun dikatakan tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga siapa yang di dalam hatinya. maaf ya. Jadi kalau seandainya ada istirahat dulu, ini ada satelitnya, ada gangguan tadi semua. Saya ulang ya. Dari hadis baginda Nabi dikatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga manusia seseorang ya, siapa yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebiji sawi. Kita boro-boro sebiji sawi, segede gunung gede sombongnya, segede gunung salak kita ini sombongnya. Nah, ini
Ini kita harus pahami hadis ini tadi semua ya. Inilah tadi kenapa kita harus mengenal diri. Kita harus mengenal Allah tadi supaya zikir kita itu tadi semua. Tubuh kita sendiri sudah berzikir tadi semua. Sehingga pada saat kita lalai dalam zikir, tubuh kita sendiri sudah berzikir pada Allah ya. Tadi ya. Itulah makanya dilanjutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 91 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liulil albabil ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tadi kata. Bagi orang yang sempurna akal, ulil albab itu orang yang sempurna akalnya. Tadi. Kan tadi, zikir itu ibadah yang lain ada batasnya, kecuali zikir. Tadi kan tadi, zikir itu nggak ada batasnya. Tadi mau pagi, mau siang, mau sore, malam, di darat, di laut, mau pergi, mau diam, tadi semua. Tadi sehat, sakit, tadi semua. Sebelum napas keluar dari diri, zikir itu adalah harus dipantengkan oleh kita. Nah ini kan berarti harus dipikirkan oleh kita. Zikir macam mana yang diminta oleh Allah itu. Karena kalau cuma zikir yang kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti kita ini ada berhentinya. Ada lagi zikir Allah, Allah, nyebut dalam hati, pasti ada lupanya tadi semua. Berarti di sini inilah makanya Abbas ngajak pahami tentang hakikat diri tadi semua. Sehingga walaupun mulut ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, tubuh kita sudah berzikir la ilaha illallah. Walaupun hati tidak menyebutkan Allah, Allah, dia sudah menyebutkan Allah, Allah. Nah ini yang harus kita pahami. Barulah ketutup nih kebutuhan apa yang dikatakan baik dalil Al-Quran maupun hadis Nabi ini tadi semua. Maka dikatakan liulil albabil ladina la yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Maka dalam ayat lain ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran tadi katsiran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tadi. Lagi berdiri, lagi jongkok tadi, lagi duduk, lagi baring, wah nanti semua. Bahkan itu bisa disebutkan lagi miring, lagi apapun, lagi makan, lagi minum, lagi duduk. Tadi semua keadaan tadi semua. Ini kan kalau kedengarnya agak berat gitu kan. Tapi sebenarnya inilah maka harus kita mempelajari adalah ilmu mengenal diri itu tadi semua. Karena nanti ada zikir, nanti makanya di dalam Sirul Asrar dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir adalah zikir itu adalah banyak macamnya tadi ya, dikatakan adalah faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadkuruhu kama hadakum, kemudian ai ila maratibi dzikrikum wa qala abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi palikulla maqamin martabatun khassatun imma jahriyatun aw khafiyatun. Dikatakan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berzikir dengan firman-Nya dan berzikirlah tadi katakan. Wadkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang tunjukkannya kepadamu. Surat Al-Baqarah 194 ya terus. yakni memberikan petunjuk pada martabat zikirmu. Bahkan baginda Nabi berkata, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Bahwa yang paling afdal tadi untukku dan nabi dan rasul sebelumku adalah berzikir la ilaha illallah. Dilanjutkan, dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir, palikulla maqamin martabatun khasyatun imma jahriyatun aw khafiyatun fal awwalu hadahum ila dzikri lisani summa ila dzikri nafsi summa ila dzikri ruhi summa ila dzikri sarra summa ila dzikril khafiyya summa ila dzikril akhfal khafi summa dzikrul lisan. Dilanjutkan tadi semua. Setiap makom memiliki martabat masing-masing, jahar maupun khafi. Orang yang zikirnya zikir lisan berarti diberi petunjuknya hanya sampai kepada zikir lisan. Orang yang berzikir dengan zikir khafi berarti diberi petunjuknya sampai kepada zikir hati. Dan orang yang zikirnya sampai kepada zikir ruh berarti diberi petunjuk sampai pada zikir ruh. Selanjutnya kepada zikir khafi dan akhfal khafi, yaitu adalah zikir maha samar. Tadi semua ini adalah zikir yang tanpa ucapan lisan maupun tanpa ucapan hati. Ini yang Abah bilang tadi. Tubuhmu sudah berzikir la ilaha illallah. Hatimu sudah berkata Allah, Allah. Makanya jalan. Ada 12 asma
tadi. Sebagaimana Nabi Musa memukul batu, ada 12 mata air yang terpancar di situ. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud tadi. Pada saat kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu harus kita ingatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu adalah seolah-olah perjalanan dari ahadah, wahdah, waidiyah, arwah. Dari semua. Pada saat kemudian hati mengatakan Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Itulah 12 asma yang pertama yang pada saat kita dikir tapi kita sadar adalah la ilaha illallah Allah ahadah wahdah wahidiyah arwah. Misal ansam balik. Nah, kemudian yang zikir yaqdoh itu tadi. Lisannya zikir, hatinya zikir tadi semua. Ya. Jadi Abah agak melenceng keluar dari hikam ini tadi semua karena ini sebetulnya lebih membahas kepada makom awal dan zikir ya. Dalam kitab hikam ini adalah kalau kita lagi zikir tidak merasakan hadirnya hati, jangan berhenti zikir karena goplahnya orang yang tidak berzikir lebih parah daripada goplahnya orang yang goplahnya orang yang berzikir dia masih lebih baik daripada goplahnya orang yang tidak berzikir dan semua. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada 3 alasan kenapa orang walaupun hatinya belum hudur hati di dalam berzikir, tetapi minimal kata Ibnu Mas'ud dari Rasulullah bahwa kalaupun hati kita tidak hadir, ya, minimal dari sekian anggota tubuh kita ini ada bagian anggota tubuh yang menyebutkan nama Allah. Itu kata beliau. Yang kedua, karena kita menyebutkan anggota dengan lisan ini menyebutkan nama Allah, maka Allah berikan. Maka dikatakan oleh Allah dalam tadi wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itulah tidak sukar bagi Allah. Dari ucapan orang itu Allah akan tarik ke dalam kehadiran hatinya, kemudian kepada zikir kesadaran, dari zikir kesadaran ditarik lagi ke dalam kepada zikir gaib. Nah, ini tadi. Ya. Ini ya nanti hanya orang-orang yang pernah mengalaminya yang akan merasakannya kan tadi semua. Di sinilah sahabat. Nah, inilah tadi ya. Makanya Abah mengajak kepada semua, kenapa sifat 20 itu terutama sifat nafsiyah wujud itu adalah menjadi penting kepada kita. Karena masalahnya kemarin Abah sudah bahas, kalau amaliyah itu mau sholat kek, mau zikir kek, apapun yang kita lakukan, selama kita nggak paham hakikat wujud, maka disitulah persoalan kepada kita. Kita masih berbuat syirik pada Allah, menduakan Allah dengan wujudnya diri kita dari semua. Mungkin berat sampai ke situ, tapi kita harus latih tadi semua. Maka Abah mengumpamakan adalah tadi zikir, hakikat zikir yang benar adalah yang disebut zikir itu adalah bukan kemarin Abah mengumpamakan zat, sifat, asma, af'al itu dengan kapas, benang, kain, baju tadi semua. Itulah hakikat la ilaha illa Allah. Zat, sifat, asma, af'al. Ahadah Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Nah, yang disebut zikir yang zikir sahabat sebenarnya adalah harusnya zikir kapas kepada kapas. Karena bagaimana mungkin tadi semua baju akan dia selama itu baju tidak menyadari keberadaan dirinya. Itulah makanya la hijabaka illa biwujudika. Nah, si baju tadi terhijab dirinya untuk melihat kapas padahal hakikat dirinya bahwa kain yang dipakai baju itu tadi adalah dan benang yang digunakan untuk menjahit baju itu adalah tidak lain daripada kapas. Inilah yang sudah dikatakan bahwa zat Allah tidak akan bisa berubah. Tadi sesungguhnya zat Allah pada benang itu adalah tetap kapas, di kain juga zatnya tetap kapas, di baju juga adalah tetap kapas. Yang berubah-ubah itu adalah sifatnya tadi semua. Sifatnya, asmanya, af'alnya berubah-ubah. Makanya namanya dari kapas berubah jadi benang. Namanya berubah dari kapas jadi kain. Namanya berubah dari kapas menjadi baju. Tapi sebetulnya
adalah tetap adalah sama tadi semua. Nah, kenapa itu baju tidak boleh disebut si kapas? Karena kalau seandainya hakikat Allah itu laisa kamitslihi tadi semua, maka baju itu tidak laisa kamitslihi. Karena apa tadi? Karena segala yang sifat tadi semua sudah ada wujud, sudah ada warna, sudah ada nama, itu tidak lagi bisa disebutkan adalah, walaupun dia adalah hakikat Allah, dia tidak disebut sebagai Allah tadi semua. Tetapi yang nyata adalah sesungguhnya adalah la maujuda illallah. Tapi tidak boleh dia disebut Allah, tidak boleh mengaku Allah. Seperti tadi, baju tidak boleh ngaku kapas tadi semua. Walaupun si baju harus meleburkan dirinya, menyadarkan dirinya, menghilangkan dirinya, yang nyata, yang wujud pada dirinya adalah hanya kapas semata tadi semua. Karena kenapa tidak boleh baju itu disebut kapas? Karena memang dia sudah berubah, bukan laisa kamitslihi lagi tadi semua. Karena sudah ada sifatnya, sudah ada namanya. Namanya adalah baju tadi semua. Sifatnya adalah sudah kelihatan tadi semua. Nah ini juga termasuk pada hakikat diri kita. Antara Allah, Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi tadi semua. Maka Al-Mahdi tidak boleh lagi ya mengaku sebagai Ahad tadi semua ya. Karena hakikat Allah adalah laisa kamitslihi, maka walaupun yang nyata adalah maujuda illallah, tapi tetap saja tadi. Nah, makanya kenapa di dalam hikmah yang nanti ada haro ngadohirkan tadi dari Allah kulla syai'in segala perkara li annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Nah, ini tadi karena si kapas itu batin pada baju, si kapas itu batin pada kain, si kapas itu batin pada benang tadi. Tapi ada perintah dari si kapas tadi, wajib menghilangkan itu, baik si benang, si kapas maupun si baju tadi. Wujuda kulla syai'in, tentang wujudnya, nah apapun dibikinnya itu kain kepada dirinya tadi. Karena apa? Li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dhahir. Nah itu. Itulah tadi. Jadi kita tidak boleh ngaku Allah, tapi kita harus tidak boleh mengaku ada diri. Tadi kan waqwa hilangkan tadi semua. Ternyata walaupun Allah itu yang tadi batin, sesungguhnya Allah lah yang dohir. Seperti halnya antara lampu dan setrum. Maka yang wujud itu adalah bukan lampu, tapi adalah setrum. Walaupun yang terang adalah lampu. Lampu hanya isyarah adanya. Itulah dzikir tadi. Ya, inilah ya tadi sahabat. Nah, makanya di dalam hikmah dalam syarat-syarat berzikir kemarin Abah juga sudah bahas adalah tentang apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir adalah tadi wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Kemarin Abah sudah bahas yang maksud wudu'in tamin itu tadi bukan wudunya benar tadi ngumah di tangannya benar sampai sini gerakannya benar, bukan wudu'in tamin itu. Kenapa? Karena selama wujud kita ini ada, kita ini muhaddas tadi semua. Jadi bagian tubuh kita ini tidak pernah mengenal Allah. Tubuh kita ini tidak pernah bersama Allah. Yang pernah bersama Allah, yang dari Allah adalah ruh kita. Atau jiwa kita. Jiwa kita wujudnya seperti kita. Itu semua. Inilah ya. Jadi tidak pernah. Makanya tadi, selama tubuh itu tidak dihilangkan adalah kita ini muhaddas. Berarti masih punya hadas. Makanya wudu'in tamin, hilangkan bagian yang dohir tadi. Biarkan dia mengingat dia. Si kapas ingat kepada kapas tadi. Makanya tadi. Maka si baju dikirnya adalah kapas. Ayat tadi semua adalah menyatakan sesungguhnya tidak ada yang menghidupkan kecuali dia. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali dia. Tidak ada yang mematikan kecuali. Makanya dikir la ilaha illallah itu ada bukan tiada tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Itu mah pengertian oces kan tadi semua. Tadi pengertian anak-anak dulu waktu orang baru masuk Islam, baru mu'alaf kita. Bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Padahal nanti lain pada saat sudah berzikir itu, kalau kita sekarang udah sudah memahaminya, maka zikir kita ini adalah bukan mengucapkan la ilaha illallah, maka disebut zikir nafi isbat tadi semua. Tadi adalah berarti pada saat kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengangkat tadi. Tutil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya tadi, wa tudillu man tasya biyadikal khair tadi semua. Tidak ada yang bisa membawa ke surga kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Bukan amal tadi semua. Disinilah kenapa kita tidak boleh bersandar pada amal.
Bahkan di dalam kitab Jami'ul Mughni saya muyi tadi, bahkan Allah itu nanti bagi orang-orang yang merkedawang dia mempertontonkan amalnya, Allah itu marah sampai Allah berkata, apakah rahmatmu lebih besar? Apakah rahmatku tidak lebih besar dari amalmu? Tadi semua. Inilah sahabat, kenapa bagi orang-orang yang sudah makom tertentu udah nggak ngomongin pahala, nggak ngomongin fadilah tadi semua. Kenapa? Karena seluruh gerak dia adalah gerak dalam. Maka pada saat si wayang itu ngomong-ngomong pahala tadi semua, maka itulah ketidakberadaban kepada dalam tadi semua. Nah, ini ya, inilah ya sahabat, maka itulah ya. Makanya kenapa perintah kepada kita untuk mempelajari ilmu Allah itu tidak boleh berhenti. Karena memang ilmu ma'rifat itu dikatakan tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita lahir sampai kita kita keluar. Nah, jangan, makanya tadi wala tamutunna illa wa antum ya ayyuhalladzina amanu tadi. Udkhulu fis silmi kafa. Lalu dikata ayat lain wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali bukan hanya sebagai orang Islam, tapi kecuali kau telah berserah diri. Sudah hilangkan wujud dirimu. Sudah kau nyatakan yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang berkuasa kepada dirimu Allah. Dan yang engkau bisa melihat karena basornya Allah. Engkau mendengar karena samanya Allah. Kau bicara karena kalamnya Allah. Kau berilmu dengan ilmunya Allah. Kau bergerak karena kudrat iradatnya Allah. Kau hidup dengan ruhnya Allah dan hayatnya Allah. Terus di mana milikmu? Ya, zikir la ilaha illallah. Makanya kalau orang sudah paham la ilaha illallah, la ilaha, itu sudah la ilaha illallah bergerak. Ahadah, wahdah, faidiyah, arba. La ilaha illallah. La ilaha, naik turun. La ilaha. Hati mengatakan Allahu haqqun. Allahu haqqun. Allah lah yang hak. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Dialah yang berdiri. Qiyamuhu binafsi. Allahu wadud. Allahu wahid. Allahu aziz. Allahu wahab. Allahu muhaimin. Allahu basit. Hati. Terus. Jadi antara gerak. La, alam hadah, wahdah, waidiyah, arwah. Baru alam. Misal, alam adsan, alam insan. Naik lagi. Ahadah, wahdah. Terus. Malakut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Tuk. Nah, pada saat nanti tawajuh, tahan. Biarkan ruh yang melesat. Masuklah tadi. Dap. Semua masuk ke dalam. So, itulah seperti buruk tadi. Makanya la ilaha illallah itulah barkun tadi semua. Maka disebutkan orang yang sudah menanamkan kalimat itu berarti sudah memiliki adalah al-buraq tadi semua. Kenapa disebut barkun tadi? Atau disebut burokun tadi semua? Karena kalau kalimat la ilaha illallah adalah barkun, adalah cahaya. Di pada saat sudah ditanamkan tadi, karena kalimat itu sudah dikatakan tadi adalah fayakunul arifu mahroman ilallah tabaraka wa ta'ala adalah biziyadatil munajati lil qalbil hayy fadalika la yamut, dikatakan di sini. Bahkan dalam bahwa kalimat itu adalah ada kalimat adalah pal wajibu alal insani tahsilu tilka aini ala ahlil basairi bi ahdihi talqini, kata di semua min waliyan mursyidin mukhbaron min alamil lahut. Nah, itu tadi bahwa orang, maka dikatakan oleh Abu Qasim Qusairi, orang kalau sudah ditarik kepada makom dzikir, sesungguhnya adalah Allah berkehendak kepada dia. Allah berkehendak kepada dia untuk sampai usul kepada Allah dengan tangga dzikir itu. Tadi sahabat. Ya. Makanya orang yang sudah berada dalam thariqah itu sebetulnya sudah ada undangan Allah. Maka dalam kalam hikmah yang yang ke-47 tadi di penghujungnya Syekh Thalib menulis wa madzalika 'alallahi bi'aziz, bahwa dan itu tidaklah sukar bagi Allah. Artinya maka dijelaskan di sini juga bahwa orang
yang akan sampai pada Allah itu adalah dikatakan adalah apa namanya? Fal wajibu 'alal insani tahsilu tilkal aini ala ahlil basairi bi ahdihi talqini min waliyan mursyidin mukhbaron min alam. Adalah ditalkin dengan seorang guru mursyid yang mendapatkan kabar dari alam lahut. Kata Allah, tuh si Fulan. Makanya waktu saya tanya ke pengaras Abah, bah, itu kenapa tetangga nggak ikut pikir? Kata Abah, udah, torikot mah bagian-bagian bager. Kajian ting harapan irung, kajian ting adi, kajian ting lancek, tadi semua. Kalau memang belum ada jatah dari Allah, kokosodan kos kumaha ge moal bisa. Tadi. Makanya kalau ada orang kadang ngikut-ngikut, itu maka di tengah jalan akan mental sendiri, kata semua. Kalau bukan bagiannya sebenarnya tadi. Nah itulah. Makanya kenapa di dalam hikmah yang ini apa? La tatrukiz dzikra li adami khudurika ala ma'allahi fihi, dikatakan li anna goplataka an wujudi dikrihi asyaddu min goplatika fi wujudi dikrihi. Jangan kau berhenti berzikir walaupun belum ada hadirnya hati. Karena goplahnya orang yang tidak berzikir itu lebih parah dari goplahnya orang berzikir. Dan Ibnu Mas'ud menjelaskan, kita harus menjaga zikir walaupun tidak hadir. Karena tadi bisa jadi dengan ucapan zikirnya la ilaha illallah tadi, Allah mentakdirkan kepada dia memindahkan dari zikir yang tadi hanya ucapan pindah ke zikir yang namanya hati. Dari zikir hati timbullah zikir kepada zikir kesadaran. Dari zikir kesadaran masuklah kepada zikir apa namanya ke dalam kegaiban. Dikatakan tadi ada wa min dzikrin ma wujudi yaqdatin ila dzikrin ma wujudi hudurin. Kepada zikir yang hadir, yang hudur tadi semua. Wa min dzikrin ma wujudi hudurin ila dzikrin ma wujudi ghaibatin. Tadi dari zikir hudur kepada zikir yang apa namanya? Kepada zikir yang gaib tadi semua ya, tadi. Kemudian tadi amma syiwal madhkuri dikatakan adalah wa ma dzalika 'alallahi bi aziz tadi semua. Jadi bagi Anda yang sudah belajar zikir jangan berhenti. Walaupun mungkin waduh masih saya zikir, saya masih berpikir ke kanan ke kiri, nggak apa-apa, jalanin dulu semua tadi. Makanya juga taklimnya jangan berhenti karena nanti ilmunya akan bisa difahami oleh kita tadi. Karena zikir yang sesungguhnya zikir itu adalah hanya zikir dia kepada dia tadi. Kepada mengingat kepada Allah yang wujud, hanya dia yang wujud dari semua. Karena wujud itu artinya ada, yang boleh mengingat yang ada hanya yang ada. Sementara kita semua adalah makhluk Allah, adalah al-adam, adalah al-kaunu kulluhu zulmatun, tidak ada. Zulmatun itu boleh diartikan zulmat atau gelap, atau tidak ada, atau mati. Kita semua adalah tidak ada. Maka sesungguhnya zikir yang ada itu adalah pada saat yang ada, mengingat yang ada. Syaratnya adalah dengan talqin, karena talqin itulah al-mutu qabla an tamutu, adalah mati sebelum datang mati. Maka berarti kalau demikian dia itu adalah apa namanya, kalau sudah bisa apa namanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah la yadukuna fihal mauta illal mautal ula tadi semua. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia tadi semua. Jadi ada mati yang ula, yang awal tadi semua. Mati dalam hidup. Kata baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu tadi semua. Kenapa kita harus mati? Karena yang bisa mengingat yang Allah itu al-wujud, ada. Yang bisa mengingat yang ada itu harus yang ada. Dan kenapa la ilaha illallah? Karena dzikir itu nafi isbat. Pada saat kau matikan dirimu, maka yang ada Allah. Yang wujud Allah, yang nyata Allah tadi. Waqalan ngahilangaken tadi Allah wujuda kulla syai'in, wujudna segala perkara, li'annahu kana satune Allah ad-dhahir, Allah yang dhahir. Maka Allah yang dhahir pada saat kau nafikan dirimu adalah, maka yang ada adalah dia. Berarti pada saat dirimu dzikir hanya kepada dia yang ada adalah setelah engkau adalah berada menjadi adalah hakikat yang ada pada dirimu. Karena di dalam diri kita tadi kalau kita baju, sesungguhnya dalam diri kita sudah ada hakikat kapas tadi semua. Maka yang boleh dzikir itu bukan baju tadi, tetapi adalah hakikat kapas untuk mengingat kapas. Karena baju dari kain
kain dari kapas, dari benang, benang dari kapas. Maka yang disebut dzikir yang benar itu adalah setelah leburnya hilang. Maka tadi dikatakan adalah wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Maka hadas wujud kita ini matikan, leburkan diri, tenggelamkan dari semua. Kalau seandainya adalah kita ini dulunya adalah air, sekarang menjadi es batu, maka di dalam es batu itu adalah hakikat air. Maka tidak mungkin kau kembali untuk mengingat air kecuali kau leburkan es batumu kembali menjadi air. Itu ya yang dimaksud. Itulah maka nanti kalau seandainya jamaah nanti bisa Abah ajarkan tadi semua bagaimana hakikat tubuh kita sendiri pun sudah berzikir, kemudian bagaimana hati kita, ruh kita sudah berzikir khofi. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz. Teu ngomong oge, hate teu ngomong. Karena masih hate ngomong. Nah itu tadi. Tadi asal ngomong lisan bareng dengan ngomongnya hate. Oke, eureun lisan, eureun hate, la sautin la huruf, huruf suara. Tidak ada isyarah bahkan tadi semua. Itulah yang disebutkan tadi. Dzikir itu tadi ada pindah, hilanglah, leburlah rasa tadi semua. Kembali tadi kapas menjadi lebur pada rasa kapas dari semua. Maka walaupun dia tidak ngomong lagi, maka seluruh tubuhnya adalah la ilaha illallah dan seluruh ruhnya adalah Allah, 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 Allah. Maka meski itu bagus ngisi nggak dikir. Nah, itu tadi semua luar biasa. Inilah yang harus nepi kadinya tah pemahaman tadi semua, dan kita harus latih tadi semua. Maka kita harus latih dalam kehidupan. Setiap menerima yang tidak enak pada kita, lihatlah itu sebagai jalal Allah. Allah ya tentu. Ada tetangga kita serenteng datang. Goblok siap. Wah, jalal Allah ya. Allah ya. Siap. Ada lagi yang memuji-muji. Aduh, Haji Asep, Pak Asep, Pak Ger. Wah, Jamal Allah ya. Tadi semua. Ada yang ngambil barang kita di rumah kita. Wah, Kohar ya. Maka setelah kita sukses melihat Jalal, melihat Jamal, melihat Kohar, barulah kita akan sampai melihat kesempurnaan kamalnya Allah. Kan tadi semua ya. Berarti kita sudah kembali. Disitulah yang disebut insan kamil mukamil. Toh, lain guru mursyid wajeng insan kamil mukamil teh. Sahawai oge anu geus bisa kamil mukamil. Nah, berarti geus bisa mawa ke alam laut. Eta. Jadi ulah cepat pemahamanana kan tadi semua tadi ya. Maka dikatakan kalau sudah la yadukuna fihal mauta illal mautal ula, dikatakan wa kama qala al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Nah, setelah dia si baju itu menghilangkan dirinya, menyatakan bahwa diriku tidak ada nyata diriku, tidak ada yang wujud pada diriku kecuali kapas. Nah tadi, maka disitulah dia sudah pindah tadi. Orang-orang yang mumin yang beriman dengan iman yang sempurna tadi, yang sudah al-mutu qabla tamutu, sudah mati dalam hidup tadi semua tadi. Maka kalimat la ilaha illallahnya sudah bukan lagi burokun, barkun, tapi sudah menjadi burokun. Itulah kenapa baginda Nabi Mi'raj naik burok. Nabi. Nah, makanya tadi jangan lagi burok itu digambarkan kuda yang matanya genit, pakai sayap ini semua. Tadi kenapa pakai kuda? Karena ada perjalanan asro di darat. Kenapa pakai sayap? Karena ada Mi'raj. Nah itu deh. Iya mah gitu deh gitu. Aduh ampun tadi semua. Ada ka Allah naik kuda kos gitu. Tadi ka Jokowi geus mung nerima Jokowi. Kemudian ka Allah. Nah itu tadi. Itulah yang disebut buruk itu sahabat. Adalah kalimat la ilaha illallah. Setelah itulah kenapa kalimat la ilaha illallah itu disebut barkun. Sebetulnya barkun banyak. Makanya dikisahkan baginda Nabi pada saat Mi'raj itu milih buruk tadi. Maksudnya milih apa? Arek la ilaha illallah, arek Allahu Akbar, arek la haula wala quwata. Makanya tadi kata baginda Nabi membuktikan Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka digambarkan buruk yang dipilih oleh baginda Nabi adalah buruk yang tadi kurus, matanya belekan, nangis terus. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah harus kita yang merawatnya.
Kalimat la ilaha illallah, kitalah yang membesarkannya dari semua. Maka kenapa pada saat baginda Nabi mau naik buruk itu, buruknya meninggi. Wah, tadi. Itulah buruk. Itulah kalimat la ilaha illallah dari semua. Sehingga dikatakan dan kitab Dardir adalah buruk itu adalah seekor binatang yang pada saat jalan menurun kaki depan memanjang, pada saat jalan ke atas kaki depan memendek. Artinya apa? Orang yang sudah ditanamkan, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, apapun ujiannya, tanjakan kakinya memendek, dia terima jalal Allah. Pada saat jalan enak ke depan, dia tetap tidak akan sombong. Rezeki lagi gampang, badan lagi sehat semua. Jamal Allah. Semuanya hanya melihat jalal, jamal, kamal, qahar Allah. Semua. Itulah buruk. Maka dikisahkan dalam kitab Dardir dan kitab Usfur bahwa buruk itu binatang adalah tadi. Makanya kalau Nabi adalah uritu bidabatin madunal bigon wa fauqan imar. Dikatakan dalam hadis Muslim Bukhari 3000 berapa dan Muslim 300 berapa tadi. Bahwa dikatakan bahwa Nabi itu pada saat Mi'raj itu ada disebut urid, aku telah disiapkan kendaraan tunggangan. Nah, mana tunggangannya? Lain kuda pakai jangjang. Tadi. Setelah Nabi dibelah dadanya, pada saat 4 tahun itulah talqin pertama untuk ruh jismaninya. Talqin kedua pada saat Nabi itu ruh ruhaninya. Talqin ketiga adalah sebelum Mi'raj kepada Allah untuk ruh sultaninya adalah dengan sebelum melaksanakan Mi'raj dibelah dada lagi. Itulah talqin yang ketiga. Sebagaimana dalam kitab Tuasabul Qadir mengisahkan pembantunya yang anaknya meninggal di laut 3 kali panggilan. Nah itulah tadi. Makanya orang kita pun sama, harusnya talqin itu adalah 3 kali tadi semua. Itulah kenapa maka kita itu dalam segala perkara menyebutkan subhana rabbiyal azim 3 kali, menyebutkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Banyak 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kenapa? Karena tubuh kita ini ada terbagi di 3. Jasad, kolbu, dan fuad. 3 kali. Untuk jasadnya, untuk kolbunya, untuk fuadnya. Dari semua. Inilah sahabat. Jadi yang disebut dengan buruk itu pahami dari semua. Jadi, jangan dibayangkan bahwa Nabi itu terbang ke langit. Naik buruk. Jangan. Emang Allah di langit dari semua. Tapi kalau Allah sudah di langit berarti eta Allah naon anu bisa ditunjuk, ngaranna Allah mesti ditunjuk di luhur, di hareup, di tukang, di kenca, di tukang, di jero, di luar. Itu bukan Allah. Paham itu? Maka siapa yang punya keimanan Allah itu di langit. Sebagaimana orang Wahabi mengatakan Allah itu di langit. Langit itu mana? Inilah berarti Allah itu punya tempat, punya ruang dan punya waktu. Hati-hati bagi orang yang mengaku ahlussunnah wal jamaah tadi semua. Bahkan karena hanya beberapa ayat mengatakan begitu dalam Al-Quran, tapi lebih banyak Allah mengatakan, kata Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, lebih dekat urat leher dengan lehernya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat kepadamu. Ayat lain tadi mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana pernah wayang yang sedang bergerak lepas dari dalang, sedang istirahat saja. Raden Gatot Kaca, celeb, ngajedog. Begitu cek nonong, Gatot Kaca, lempang di barang di jeung dalang. Di semua. Di mana geus tadi innalillahi wa rajiun? Tina peti, balik kana peti geus tah. Dina jero peti mah tadi geus patumpuk si Cepot, si Dewala, si Udel, bahkan termasuk oge jeung si Rahwana kabeh geus teu pasea deui. Tadi. Karena nu gelut dalang tadi. Pahami ya tadi semua. Inilah tauhid tadi semua. Maka termasuk juga memahami bagaimana baginda Nabi itu adalah tadi. Kenapa berzikir kata baginda Nabi? Ya Ali jadidu imanakum. Perbaharui imanmu. Dari bagaimana ya? Wa kaifa yujaddu imana ya Rasulullah? Aksiru min qaulillah. Jadi selama kita berzikir la ilaha illallah, berarti kita ini terus memperbaharui iman kita semua. Nah itulah kenapa di kalimat hikmah ini la tatruki dzikra li adami khudurika ma Allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika bi wujudi dzikrihi.
Jangan kau berhenti berzikir walaupun hatimu adalah masih goplah. Karena goplahnya orang yang tidak berzikir adalah dikatakan asyaddu, adalah lebih besar, lebih parah daripada daripada tidak berzikir dari sahabat ya. Jadi disitulah ya kenapa dikatakan bahwa kalimat buruk itu dari kata barkun. Kenapa dikatakan menjadi burukun adalah setelah ditanamkan menjadi kendaraan. Maka insya Allah orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah, dia akan pada saat berjalan dengan tanjakan susah, hutang loba, tetap sabar. Jadi semua ya, tanjakan, kaki pendek, depannya memendek. Tapi pada saat dia usaha lancar, badan sehat, dagangan genah, duit loba, jalan turun, kaki depan memanjang supaya tetap datar dalam berjalan. Ini maka dikatakan dalam kitab Uspur, kenapa buruk itu adalah binatang yang dimana dia berjalan di jalan menurun, kaki depannya memanjang supaya datar. Dimana dia berjalan di atas menanjak, dia kaki depannya memendek supaya datar. Artinya, itulah kenapa kata pengersa Abah, kalau dikir itu kudu datar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tadi semua. Walaupun di awal-awal pengersa Abah mengajak di penghujung itu naik tadi semua. Tapi ulah turun deh. Jadi zikir itu datar tadi semua. Itulah buruk. Datar tadi semua. Orang yang sudah punya buruk, sudah mengendari buruk. Nah, tadi kenapa? Tadi menurut ulama dikatakan bahwa orang yang ditarik ke dalam la ilaha illallah itu adalah berarti dia itulah termasuk orang yang sudah diundang oleh Allah tadi semua. Makanya yang sudah dikatakan mendapatkan kabar dari alam lahut. Seolah-olah Allah menyampaikan kepada guru mursyid, takin tuh si fulan, takin tuh si fulan. Tadi semua. Maka berbahagia sahabat-sahabat yang sudah ada dalam makom dikir, teruskan dikirnya walaupun tidak ada hadirnya hati, insya Allah dengan tidak hadirnya hati adalah masih lebih baik daripada tidak hadirnya hati yang tidak dibarengi dengan zikir. Inilah yang harus kita pahami oleh kepada sahabat semua. Nah, kalaupun kita sekarang, kemarin Abah sudah jelaskan tadi ya, kalau orang yang sudah dikatakan adalah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Orang yang sudah takin itu sudah pindah. Kan tadi ada zat, ada sifat. Sifat itu muhadas, tadi baru tadi semua. Sementara zat adalah kodim tadi semua. Sifatnya bako tadi semua. Maka pada saat si sifat meleburkan kepada yang kodim, maka akhirnya si sifat itu menjadi kodim tadi semua. Ini tadi pada saat dia al-mutu qabla tamutu, maka dia sudah lebur ke dalam tadi semua. Maka insya Allah jasad dan kafannya akan utuh semua. Makanya Abah suruh ajarkan tadi baca sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, kul huwallahu ahad, batin dohir satukan. Karena memang batin dan dohir itu adalah esa. Jasad dan ruh itu adalah esa. Nur dan Muhammad itu esa. Muhammad dan Allah itu esa. Nah dikatakan al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ilal daril baqo. Jangankan baginda Nabi, orang mukmin dikatakan oleh Allah dan orang-orang mukmin yang beriman dengan iman yang sempurna tidak akan mati, tapi mereka hanya berpindah dari negeri fana, dari dunia yang kekal kepada dunia tadi. Percayalah, ada tempat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, pi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang begitu dia lepas ruhnya, dia udah langsung berpindah. Itu yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Gabunglah tuh dengan hamba-hambaku. Mereka tidak akan mati. Mereka hanya pindah. Mereka tuh dari orang dunia tuh udah pindah ke sini sekarang. Nggak mati tadi. Sekarang mereka fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, sekarang masuklah ke dalam surgaku. Jadi surga itu setelah tadi. Jangan kita tujuannya ibadah surga tadi semua. Ya. Tadi karena surga itu setelah Allah. Tadi semua. Allah dulu baru Allah ngasih surga. Ini kalau kita surga dulu, akhirnya nggak ketemu Allah. Tadi.
Maka dikisahkan buat ashabul yamin, orang-orang yang memang ibadahnya dikit-dikit sorga, dikit-dikit sorga, dikit sorga, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dapatkan sorga. Tapi nanti pada saat lu masuk sorga, maka tadi dikatakan dalam Al-Quran bahwa dikatakan surat Allah menggiring tadi. Wasiqal ladina amanu wasiqal ladina taqau ila jannati zumar. Digiring orang itu masuk surga. Dia nggak mau. Karena saya bukan ini yang saya inginkan tadi. Yang saya inginkan adalah berjumpa dengan Allah. Lebih baik dari sekarang kita niatkan berjumpa dengan Allah, justru kau mendapatkan surga jannatul qurbah yang kekal di dalamnya tadi semua. Ya, paham tadi semua. Inilah sahabat ya. Jadi kalau orang yang sudah bertoriko, kemudian dia sudah punya guru mursyid, dan dia sudah berzikir la ilaha illallah, dan itulah makanya kata saya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ilallah wa ashaliha wa abdoliha. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan paling dekat pada Allah wa ashaliha, tapi paling ingin yang paling mudah, wa abdoliha, tapi yang paling abdol. Itulah makanya Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah tadi semua. Itulah buruk tadi semua. Dari barkun tadi semua. Makanya kenapa orang tidak ada yang ditalkin dengan Allahu Akbar, walaupun Allahu Akbar itu besar. Tadi orang tidak ada pada saat man qala akhiru la ilaha Allahu Akbar dahulal jannah. Man qala kalma akhiru la haula wala quwata dahulal jannah. Man qala la ilaha dalail. Man qala baca bahkan baca Quran. Ada juga man qala kalamu akhiru kalamu la ilaha illallah dahulal jannah. Itulah kenapa kata Allah wala dzikrullahi akbar, dan dzikir yang akbar itu kata Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Satu la ilaha illallah, bukan hanya satu khatam Quran, tapi 300 kitab suci yang Allah turunkan. Sekali kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan yang sudah ditanamkan adalah ke dalam tubuhmu, dari barkun menjadi burokun tadi semua. Berarti sekarang Anda sedang menunggang. Maka pada saat zikir itu adalah kata pengarsa Abah seperti berjalannya kuda. Prok, 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 prok. Loh, kayak kuda lagi berlomba. Widah menuju Allah. Allah, 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 Allah. Prok, 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 prok. Kayak suara kata Abah, zikir kudu kompak. Seperti jalannya tentara. Prok, 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 prok. Bukan culcol gitu. Ini baru kayak la itu ilallah yang satunya lagi. Tadi semua. Jadi la ilah la kabe ilaha bareng semua. Ilallah. Terutama pada saat angkatlah. Karena itulah kalimat yang bisa memindahkan kita dari sifat majzmumah adalah untuk mencabut takhali sifat majzmumah dengan kalimat la ilaha illallah adalah akhirnya tadi mentahali, mengganti dengan sifat mahmudah yang tadi al-ujbu, al-kibru, ar-riya, as-sum'ah tadi semua diganti sabar, ikhlas, zuhud, qanaah. Akhirnya setelah sifat Allah tajali, barulah disitulah tahalli, tajalilah sifat-sifat Allah pada kita tadi semua. Dan itulah makanya kata bagaimana tahallaku bi ahlakillah, maka berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Allah. Itu maksudnya cabut sifat majzumah dengan la ilaha illallah tadi. Karena bagaimana mungkin sifat yang baik akan masuk kalau libatkan ember yang penuh dengan sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, hubud dunia, hubur riasa. Maka yang baik-baik itu diisi nggak bisa karena udah penuh dengan sifat majmumah. Maka kalimat la ilaha illallah itulah mentakhali. Makanya saya suka mengajak kenapa kita adalah melaksanakan dzikir at-taqwa. Insyaallah minggu depan kita at-taqwa. Dzikir 70.000. Itulah karena itulah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kenapa dzikran katsir? Karena kita memang dosanya banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, semua. Ya, itulah kenapa tadi. Kenapa tidak berubah hal kita? Karena kita adalah tadi antara menanam dan mencabut.
kita ini adalah lebih banyak mencabutnya dari semua. Ya. Antara menanam sifat melakukan kebaikan adalah lebih banyak dengan sifat keburukan kitanya dari semua. Nah itulah kenapa sebenarnya pengarsa Abah menyuruh kita dikir 165 itu paket hemat dari semua. Ya. Paket hematnya adalah 165 tadi semua. Tapi sesungguhnya, nah itulah tadi makanya kalau kita tidak bisa, di mana ada riungan-riungan ngumpul dikir, ada jamiah-jamiah dikir kita, alhamdulillah insyaallah 150 orang, 200 orang misalnya kita pada saat ini khotaman hadir, itu berarti kita dikir, berarti 150 orang kalikan dikir. Dan Abah selalu di sini itu maghrib adalah 2 kali 165, isya 2 kali 165, dari mulai asar 2 kali 165, berarti insyaallah berarti kewajibanmu selama seminggu itu tadi. Daripada dikir sendiri di kamar, la ilaha. Berarti cuma kalau engkau dikir 165 hanya dapat 165. Luar biasanya dalam thariqat itu adalah ibadah al-jam'iyah. Jadi kalau berlima dikir 165 berarti 5 kali 165 untuk masing-masing. Kalau 20 orang berzikir 20 kali 165. Kalau 200 orang kali 165 berarti 200 kali 165. Kalau 70.000 kali 200 orang. Nah ini sahabat. Jadi insya Allah baru akan ada perubahan tadi semua. Ya. Kayak inilah yang dikatakan oleh Allah. Kalaupun orang itu mati sebelum makrifat, dikatakan oleh Allah di dalam dalam Al-Quran, man mata baginda Nabi berkata, man mata fi talabil ilmi, atau dalam Quran dikur, ma'asyallahu fi qabrihi malakaini yu'allamanihi, tadi ada ilmal ma'rifati ila yaumil qiyamati wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wal muradu minal malakaini ruhaniyatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ruhaniyati al-waliyya rahimahullahu taala. Dan dikatakan kalau orang yang mati dalam keadaan mencari dalam keadaan zikir sama saja, atau mencari ilmu, di sini adalah maksudnya adalah ilmu ma'rifat, ilmu zikir, maka di dalam kuburnya Allah mengutus 2 malaikat yang mendidiknya dengan ilmu ma'rifat sampai hari kiamat, dan dia akan bangun dari kuburnya menjadi seorang yang alim dan arif di semua tadi, ya. Jadi mungkin ini ya sahabat, dari kalimah ini adalah jelas pada kita adalah bahwa dikatakan oleh ulama adalah tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila, maka zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah mengagungkan Allah pada pagi dan petang. Yani kapan? Pagi, siang, sore, malam, di darat, di laut, di udara tadi, pergi dan tidak pergi tadi, pada segala tempat dan masa, bagi kaya, bagi miskin, sehat, sakit tadi, yang lumpuh, yang tadi ya, bahkan yang sudah tidak bisa ngomong karena misalnya itu adalah stroke mulutnya, hatinya. Nah ini tadi, coba seandainya Anda tiba-tiba stroke, mulut Anda tidak bisa lagi berzikir la ilaha illallah, tapi ini terus berjalan. Kalau tiba-tiba kita belum punya zikir hati yang ditalkinkan ke dalam hatimu, engkau besok lusa stroke, mulutmu tidak bisa berkata la ilaha illallah, badanmu tidak bisa berdiri sholat tadi semua, maka cukup dengan hatimu lah yang sholat, hatimu lah yang zikir. Bahkan lagi kalau hatimu pun sudah tidak bisa lagi tadi mengingat lagi kembali, kalau sudah paham alam ahadah, wahdah, wahidah, arwah, la ilaha illallah, maka tubuhmu sendiri pun sudah berkata la ilaha illallah, dan ruhmu sudah berkata Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. 12 asma yang awal, yang itulah yang harus terus dibangun dalam hati. La ilaha illallah di mulut disambut dengan tadi Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Karena Allahu itu adalah malakut, hu jabarut, hayyun lahut. Allah malakut, hu adalah merupakan jabarut, adalah qayyum, adalah lahut. Jadi itulah jawaban Allah dari semua. Makanya tadi pada saat disebutkan Allah, mulut mengatakan la ilaha illallah, maka dalam hati seolah-olah
Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang membereskan urusanku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melunasi hutangku kecuali Allah. Semua kehidupan. Kemudian hati berkata Allah. Allah. Nah, itu pun jawaban. Siapa yang menghidupkan? Hati menjawab Allah. Siapa yang mematikan? Hati menjawab lagi Allah. Siapa yang menyelesaikan urusanmu? Allah. Siapa yang menjagamu? Allah. Bukan menyebutkan Allah, Allah nggak tahu. Nah, adalah itu jawaban soal Allah, 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 Allah. Hidupku milik siapa? Allah. Matiku Allah. Aku dari berasal dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Yang berkuasa hidupmu Allah. Yang mengangkat dirimu Allah. Yang menurunkan hidupmu Allah. Yang menentukan takdirmu Allah. Yang memberi rezeki padamu Allah. Semua Allah, Allah, Allah. Minimal Allah hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz. 12 asma itu dijawab tadi di alam lahut. Terus tadi. Maka inilah yang saya pahami dalam zikir. Nah, sampailah nanti pada zikir, tak kau usah kau ucapkan, tidak usah kau usah ya tadi. Hatimu menyebutkan. Karena sesungguhnya tubuhmu sudah la ilaha illallah, hatimu sudah Muhammadur Rasulullah. Tapi nanti harus belajar dulu itu di darat, bukan di sini, ya. Bang Hanif, Kang Agus, ya, semua teman-teman, terima kasih. Karena besok malam minggu tidak ada live karena barangkali Abah ada kesempatan karena besok itu saya mau jalan-jalan dulu Bang Hanif karena kata istri saya ngaji melulu. Kapan gitu kan tadi. Mobil Mini Cooper ada, Mercy ada, dari Expander ada, dari Rush ada, tapi nggak pernah pergi. Kata istri, ayolah pergi, ayo saya bilang tadi. Tapi besok kalau ada kesempatan, insya Allah ngaji dari puncak tadi semua. Ya, biarkan istri saya jalan-jalan, saya live dari hotel. Itu saja. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, Kang Agus, ya Kang Agus selamat. Kapan nih mampir ke sini ya? Semua ya. Terima kasih Bang Hanif Malaysia. Ya selalu sehat terus ya. Jalankan misinya tadi semua. Apa? Ceramah-ceramah singkatnya bagus-bagus, kirimkan nanti terus ajak dan bagi teman-teman tadi ajaklah sahabat-sahabat tadi semua. Kata pengarsa Abah dulu, jadilah makelar dzikir tadi semua ya. Barangkali engkau tidak bisa wusul, temanmu bisa wusul, maka kau akan ke bawah wusul. Nah itulah. Fungsinya menjadi upland, nanti kirimu menjadi downlandmu akan mendorong. Dikirmu sedikit, tapi downlandmu dikir kedorong. Nah tadi enak dalam thariqah begitu ya tadi semua. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat ceng. Allah. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.